Inilah kemudian yang menjadi harapan dan jadi khusus kepada narasumber selaku pengurus dan keimaman yang ada menyampaikan banyak-banyak terima kasih jauh-jauh dari kota Bitung, tapi kemudian beliau hanya dengan melalui WA, melalui via telepon, tapi beliau sangat luar biasa menyiapkan waktu. Tapi kemudian bila mana kita ada yang belum bisa memanfaatkan waktu ini, mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi, karena representasi dari jamaah yang hadir, kalau pemantauan kita atau kami bahwa ini sangat minim ya, tapi kemudian kita akan perlahan step by step. Dan sebagai informasi kepada Ustaz الفاتحة أن الله تقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ويعيد علينا من بركات ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa syarrif 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darbi ya ahlal batin ya ahlal nawr ya ahlal nur bi bahijahi wa bi barakatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengumpulkan kita di tempat yang mubarakah ini. Allah kumpulkan kita dalam satu niat yang baik, dalam satu niat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam teriring pula kehadiran Nabi yang kita menjunjung, yang kita muliakan, yang kita cintai, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Imam yang saya hormati, Masjid Jami Al-Muhajirin Watu Dambo, Bapak Dua Ketua Badan Ta'mir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dimembe, Bapak Ustaz Rajab Duhe, SAG MHI, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu Majelis Ta'lim, pengurusnya, bapak-bapak pengurus Majelis Ta'lim, ketua, dan para anggota yang saya muliakan yang dirahmati Allah, khususnya jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin. Malam hari ini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu biasa kalau Majelis Ta'lim suka baca Asmaul Husna? Sering ya? Iya. Bapak-bapak kalau Majelis Ta'lim baca Asmaul Husna? Tidak. Saya baca tapi belum hafal. Baik. Nah sekarang pertanyaan saya, itu lampu kasih mati. Pertanyaan saya adalah, dalam Al-Quran Allah menyebut Asmaul Husna itu sebagai sesuatu yang harus kita pakai ketika berdoa. Allah mengatakan walillahi al-asma al-husna. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Nama-nama Allah yang baik ini, kata Allah, fad'uhu biha. Kalau engkau tahu,
minta kepada Allah apa yang kau mau dengan salah satu di antara nama-nama Allah itu. Salah satu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, setiap orang yang meminta kepadanya pasti Allah akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah kamu kepadaku dan aku akan memberi apa yang kau minta. Pertanyaannya sekarang, apakah selama ini ibu-ibu yang membaca Al-Asma Al-Husnah tadi, setiap pertemuan majlis sudah dikabulkan hajatnya? Jawabannya dalam tanda kutip. Mau bilang sudah, sepertinya belum. Mau bilang belum, rasa-rasa subahnya. Bingung kan? Begitu juga yang lainnya. Ibu, Allah memberi apa yang kita minta bukan sesuai dengan apa yang kita minta, tapi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Betul tidak? Jadi ketika Allah mengabulkan, maka Allah memberi sesuatu apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Karena Allah Maha tahu. Kadang apa yang kita minta belum tentu itu yang kita butuh. Betul tidak? Nah, Allah Maha tahu. Sifat Al-Asma Al-Husna ini disebut dengan Al-Alim. Al-Alim. Tuhan yang Maha tahu. Tapi waktu saya berdoa, Ustaz, saya berdoa, kadang saya tidak berdoa dengan mengangkat tangan dan tidak berdoa di waktu selesai sholat, tapi saya hanya berkata dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan suami saya pulang bawa rezeki yang banyak. Ternyata ketika suami datang dari tempat kerja, ada yang dia bawa lebih, ada yang dia katakan kurang. Bahkan kadang-kadang dia berkata belum ada rezeki. Pertanyaannya saya, apakah ini Allah tidak kabulkan? Tidak, Ibu. Ketika Allah kabulkan, Allah beri sesuai dengan apa yang kita harapkan di hati. Ya Allah, berikan suami saya rezeki yang banyak. Tapi ketika dia datang di kali yang lain, suami berkata, hari ini agak kurang pendapatan. Ya, agak kurangnya pendapatan karena memang Allah memberi sesuai dengan apa yang kita butuhkan hari itu, bukan untuk kita pakai sekedar menyimpan sisanya. Karena hikmahnya, kalau dikasih lebih, kadang-kadang kita berterima kasih kepada Allah, tapi tidak pandai berbagi kasih dengan orang lain. Ibu-ibu lebih suka mana? Uang lebih disimpan sebagai tabungan atau uang lebih dibawa ke panti asuhan? Ibu-ibu pilih yang mana? Ya, pasti akan dipilih simpan. Hakikat menyimpan bukan ada pada tabungan, bukan ada pada deposito, bukan ada pada investasi barang emas. Hakikat tabungan itu adalah ketika kita menitipkan sesuatu kepada yang Allah mau. Contoh, saya punya uang kelebihan hari ini 100.000. Saya mau titip kepada anak yatim piatu. Ini kelebihan 100.000. Ibu titip kepada anak yatim piatu. Saya beri engkau uang 100.000 ini. Di hari kiamat saya akan minta simpananku. Ada kelebihan, saya titip di masjid dengan catatan di hari kiamat sesudah Allah berhitung-hitung, saya akan minta simpananku ini. Jadi simpanan yang sejati adalah simpanan yang tidak mungkin dicuri, ditipu, apalagi dihilangkan. Itulah sedekah namanya. Kalau yang ibu simpan di rumah, ada banyak kemungkinan. Bisa habis tanpa kita sadari, bisa juga
dipinjam orang tidak kembali, bisa juga dicuri orang dan tidak ada harapan untuk dapat lagi, bisa juga ada musibah yang datang tidak sempat kita selamatkan simpanan kita. Semua tidak ada jaminan kecuali apa yang kita sedekahkan. Kita akan ambil sesudah kematian nanti. Bisa dipaham, Bu? Dan ini tidak akan ada orang yang pilih. Cara yang kedua, yaitu apa? Menyimpan untuk dipanen di hari kiamat nanti. Tidak ada. Tidak ada orang yang punya keberanian seperti itu. Makanya suatu saat ada seorang pemuda bertanya kepada orang tua yang di daerahnya terkenal sebagai orang paling dermawan. Orang kaya raya tapi setiap hari bersedekah. Tiap hari bersedekah. Pemuda ini tanya, Tuan, tidakkah Tuhan sayang dan cinta dengan harta yang Tuhan cari? Apa katanya? Siapa bilang saya tidak cinta? Sudah saya inilah orang yang paling cinta harta. Sehingga saya rencana, saya niat, kalau saya mati, saya akan bawa semua hartaku dan tidak akan kusisahkan. Kata si pemuda, bagaimana caranya Tuhan membawa harta sampai mati? Dia bilang mudah, jangan bawa sendiri, titip. Titip di panti asuhan, titip di masjid, titip di janda-janda fakir, titip di orang lemah, titipkan kepada mereka. Di hari kiamat nanti kau minta kepada Allah gantinya. Karena di hari kiamat manusia tidak butuh duit, tapi manusia butuh doa. Di dunia kita berebutan cari duit, di akhirat kita berebutan cari doa. Ad-du'a silahul mu'min, kata Nabi. Karena doa ini akan menjadi perisai bagi orang beriman. Hari ini kita belum butuh doa. Kenapa kita belum butuh? Karena kita masih sehat. Hari ini kita jarang berdoa. Kenapa kita jarang berdoa? Karena kita masih ada rezeki. Hari ini kita jarang mengangkat tangan ke langit meminta kepada Allah karena kita merasa kita masih mampu. Di sini letaknya manusia kuat mencari uang tapi tidak kuat untuk meminta doa kepada Allah. Makanya Ibu, untuk membuktikan bahwa Ibu akan lihat dahsyatnya doa ketika Ibu sudah jatuh sakit, Bapak sudah sakit-sakitan, uang tidak lagi berselera, uang tidak lagi menjadi sesuatu yang diidam-idamkan. Tapi setiap orang yang sakit-sakitan, dia ingin setiap orang datang mendoakan dirinya. Dan tidak jarang dia sering berdoa, Ya Allah, beri saya kesehatan. Ya Allah, berikan saya kemampuan untuk beraktivitas seperti yang kemarin-kemarin. Kenapa nanti sakit? Kenapa nanti tidak kuat? Baru itu doa Ibu rasa berharga? Karena selama hidup Ibu, kita semua mengabaikan doa. Pertama. Contoh kedua, semasa sehat dan kuat, kita jarang bersentuhan dengan kata doa. Tapi pada waktu Ibu lihat ada orang sakratul maut, dalam keadaan sakarat, apakah bermanfaat lagi harta? Berguna lagi jabatan? Berkhasiat lagi pejabat? Ibu-ibu, coba tanya sama orang yang sakarat. Kalau nafasnya tinggal satu-satu, tapi masih sadar. Coba contoh, Abah mau panggil bupati atau kita mau panggil ustadz atau imam? Kira-kira orang sakarat jawab apa? Panggil ustadz, panggil imam. Kenapa? Karena hanya mereka yang punya doa dan mereka yang sering berdoa. Kenapa dalam keadaan kritis, dalam keadaan tidak punya pilihan, ibu-ibu yakin bahwa doa itu mampu mendatangkan sesuatu yang bermanfaat? Karena pada waktu kita sakit, kita rasakan Allah itu harus dekat dengan kita. Kenapa demikian? Karena semasa hidup kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka atau tidak suka, itu kenyataan. Bahkan orang yang sholat sekalipun, sholatnya tidak menjadikan dia dekat dengan Allah. Tapi justru dengan sholatnya,
menjauhkan dirinya dari Allah dan dari orang lain. Saya kasih contoh. Ada tidak orang yang sholat 5 waktu tapi suka gibah? Tahu gibah? Suka bicara-bicara orang. Tapi dia sholat 5 waktu. Ada tidak orang yang sholatnya bagus 5 waktu, tapi kalau pinjam uang tidak pernah punya harapan ganti? Ada. Ada tidak orang yang sholat, puasa, zakat dan haji, tapi itu semua tidak membuat dia dekat dengan manusia? Kenapa? Karena setiap dia memberi, selalu dengan memberi kata-kata yang tidak enak untuk didengar. Baik itu pemberian ataupun itu pinjaman. Kalau datang orang berpinjam, dia kata dulu itu orang, baru dia kasih. Datang celengan masjid, dia bicara dulu, yang bawa celengan sakit hatinya, baru uang 1.000 rupiah masuk. Apakah perbuatan ini mendekatkan dia kepada Allah dan kepada manusia atau menjauhkan? Jauh. Jauh dia dari Allah. Jadi ibadah tidak menjamin manusia untuk dekat kepada Allah, tidak juga menjamin manusia ibadah itu manusia dekat dengan manusia, kecuali satu. Apa itu? Keikhlasan. Hanya keikhlasan yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah dan mampu merekatkan silaturahim kepada sesama manusia. Orang yang hatinya ikhlas tidak mau melihat kelebihan-kelebihan orang lain. Orang yang hatinya ikhlas tidak mau melihat kekurangan-kekurangan manusia lainnya. Yang ada cuma satu. Bila dia melihat ada nikmat kepada saudaranya, dia berkata dalam hati, semoga Allah tambahkan nikmat itu untuknya agar dia pandai bersyukur. Dan semoga Allah juga jadikan aku memperoleh rezeki yang sama seperti dia. Dia doakan orang lain, dia juga berharap Allah berikan hal yang sama untuk dirinya. Ini orang ikhlas. Tapi kalau ibadah tidak ada dasar ikhlas, yakinlah ibadah tidak akan membawa kita kepada Allah lebih dekat dan tidak akan merekatkan silaturahim antara sesama kita. Ibu, ini baru pengantar, belum ceramah. Karena saya ada target 3 jam. Karena baru pertama. Nanti kita lihat 3 jam ini siapa yang tinggal di masjid dan siapa yang sudah tidak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan dirahmati Allah. Kembali kepada Asmaul Husna tadi. Al-Asma al-Husna ini ada berapa ibu? 99. Coba ibu-ibu sebutkan sebagian saja. Apa itu? Al-Fatah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus. Terus? Ya Kuat. Buka HP itu. Nah, sudah. Yang ibu-ibu sebutkan itu adalah satu di antara 99 Asma al-Husna. Di tangan saya ini ada kitab namanya Kitab Fiqhul Asma'il Husna. Kitab hukum-hukum yang berkaitan dengan al-Asma al-Husna. Hukum-hukum di sini menyebutkan tentang apa hikmah dan apa makna yang dikandung setiap nama-nama Allah itu. Kalau ibu-ibu mau tahu, di sini akan diungkap. Sehingga ketika kita berdoa, kita tahu kita mau pakai nama Allah yang mana. 99 Asma al-Husna ini, al-Asma al-Husna ini, bila dikelompokkan, terbagi 3. Ada 3. Maksudnya dikelompok-kelompokkan, 99 dibahagi 3. Ya. Berarti ada 3 kelompok nama Asma al-Husna. Yang pertama dikatakan asma Allah yang bersifat menyeluruh, li jami'i min sifatih. Apa itu? Kata Allahu. Yang kedua, sifat yang di dalamnya ada hal-hal tertentu dikelompokkan pada Asma al-Husna
yang namanya Ar-Rabbu. Ingat baik-baik Bu, cuma 3. Yang ketiga, yang berkaitan dengan sifat-sifat maha lembut dan kasih cintanya Allah, namanya sifat Ar-Rahman. Ada 3. Yang pertama apa Bu? Allahu. Yang kedua Ar-Rabbu. Yang ketiga Ar-Rahman. Nah, mari kita lihat apa yang ingin dikatakan oleh kitab Fiqhul Asma'il Husna. Innal usulal asma'il husna allati tajma'u fi dilalatiha ma'ani sa'iri asma'illahi thalathati asma' wa hiya Allah wa Rabb wa Rahman. Fahadhihi al-asma'i thalatha tantazimu fi dilalatiha jami'u asma'illah wa asma'ullahi taduru 'alaiha wa tarji'u ilaiha. Yang saya sudah jelaskan pertama tadi, itu artinya ini. Ketika ibu-ibu memanggil Allah, berdoa dikala berdoa dengan sebutan Ya Allah, berarti ibu-ibu telah memanggil sifat 99 asma Allah. 99 asma Allah. Karena 99 ini bila dikumpulkan jadi satu, dia kembali kepada satu nama, yaitu Allahu. Makanya kalau orang baca Asmaul Husna dimulai dengan la ilaha illallah. La ilaha illa huwa la ilaha illallah huwa rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul. Tiada Tuhan kecuali Allah, karena Allah itu dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, dan seterusnya. Bisa paham Bu? Halo? Bisa paham? Kalau tidak paham kita pulang ini. Nah, kenapa ulama ketika menyusun kalimat-kalimat doa jarang kita dapati ulama mengucapkan dengan kata begini, Allahurzuqni. Ada pernah dengar begitu? Allahughfirli. Tidak. Tapi ulama menggunakan dengan kata ganti selain Allah. Pertama, ulama mengganti kalimat Allah dengan menambah ha dan mim di depannya menjadi Allahumma. Berarti kalau sudah pakai kata Allahumma, itu menunjukkan bahwa kita hanya minta satu di antara sifat-sifat Allah yang 99, tidak semuanya. Contoh, ibu-ibu minta rezeki. Allahumma rzuqni rizkan kariman, rizkan halalan, rizkan thayyiban, rizkan mubarakan fihi. Ya Allah, karuniakan kepadaku rezeki yang mulia, rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang engkau berkahi di dalamnya. Ustadz, kenapa kalau saya pakai Allahurzuqni? Ibu, hati-hati. 99 asma al-husna ini ada sifat Allah yang maha memberi, Ar-Razzaq, tapi ada juga sifat lawannya, yaitu Al-Mani' yang maha menahan. Makanya ketika ibu minta dengan kalimat Allahurzuqni rizkan katsiran, ya Allah berikan kepadaku rezeki yang banyak, dapatnya cuma sedikit. Kenapa? Karena ibu memanggil dua sifat yang berlawanan. Allahumma rzuqni rizkan kariman. Itu yang benar. Itu menunjukkan ibu meminta sifat Ar-Razzaqnya Allah dan tidak meminta dengan sifat Al-Mani'-nya Allah, sifat menahan. Saya paham ini Bu? Halo? Ibu-ibu yang cantik paham ini? Alhamdulillah.
Makanya ulama mengatakan kalau berdoa jangan menggunakan kata Allah, tapi tambah dengan ha dan mim. Allahumma. Humma artinya memanggil, meminta, mengadu. Itu maknanya. Jadi ketika ibu ucapkan Allahumma ghafirli, berarti ibu meminta sifat Allah Al-Ghaffar dan Al-Ghafurnya Allah. Sepaham? Itu sifat Allah khusus untuk menyebut dan memanggil Allah dalam keesaan. Makanya Allah contohkan pada kalimat tauhid. Tidak boleh la ilaha illa apa? Illal Malikul Qudus dan sebagainya. Tidak. Yang sering kita dapati Allahu la ilaha illallah atau Allahu la ilaha illa huwa, baru disambung dengan sifat-sifat Allah yang lain, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mu'iz, Al-Mudzil dan sebagainya. Tapi ibu, kenapa kalau untuk minta ampun kepada Allah dosa kita dan dosa orang tua, kita tidak gunakan kata Allah, tapi gunakan kata Rabbi. Rabbi gifirli. Kata Rabbun, Ar-Rabb dipakai. Karena Ar-Rabb itu menunjukkan ada beberapa arti. Ar-Rabb artinya Tuhan yang maha memelihara. Ar-Rabb artinya Tuhan yang maha mendidik. Ar-Rabb artinya Tuhan yang maha menjaga. Bisa dipahami ini? Ar-Rabb artinya Tuhan yang maha mencintai dengan penuh pemeliharaan. Karena ternyata sifat Ar-Rabb ini satu-satunya sifat yang Allah berikan kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Makanya sifat ini yang kita kembalikan kepada Allah, supaya Allah mengembalikan kepada ayah dan ibu sifat menjaga, memelihara, mengurus, mencintai, mengawasi. Ini kan sifat orang tua sama anak. Maka sifat itu yang kita panggil nama Allah. Rabbi gifirli, Tuhan, sebagaimana mereka mengawasi, menjaga, mendidikku dengan baik, sifat ini ku minta kepada engkau, berikan pula kepada ayah dan ibuku. Melalui apa? Ampunilah dosa-dosaku kepada engkau dan dosa-dosaku kepada mereka, ayah dan ibuku. Entah sengaja atau tidak sengaja, entah suka atau tidak suka, saya pasti pernah menyakiti dan menyinggung perasaan ayah dan ibu. Rabbi gifirli. Bisa dipaham, Bu? Jangan terlalu tegang, santai-santai saja. Berikut, di samping Allah memberikan sifat Ar-Rabb-nya, Allah juga ada disebut dengan sifat Ar-Rahman. Nah, mari kita lihat. Di sini dikatakan, fa ismullah mutadamminun li sifatil uluhiyah. Ketika disebut nama Allah, itu berarti menyangkut semua sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan ini adalah mulai dari Ar-Rahman sampai terakhir Asmaul Husna. Itu namanya sifatul uluhiyah, sifat-sifat Tuhan. Ketika ibu menyebut kata Allah, tapi ketika ibu menyebut kata Ar-Rabb, maka apa di sini dia katakan? Wa ismu Rabb mutadamminun li sifatir rububiyah. Ketika ibu memanggil Tuhan dengan kata Rabbi, maka ibu telah mengundang sifat-sifat rububiyah. Apa itu sifat-sifat rububiyah? Sifat menjaga, memelihara, mendidik, mengajari. Tapi ketika ibu memanggil Allah dengan sifat yang disebut wa ismur Rahman mutadamminun li sifatil ihsan wal jud wal bir. Tapi ketika ibu memanggil Allah dengan sebutan Ar-Rahman, ya Rahman, berarti ibu telah mengundang 99 sifat Allah dalam Asmaul Husna yang khusus berkaitan dengan cinta, kasih sayang, karunia Allah dalam bentuk kasih, ya, dan kebajikan-kebajikan. Contoh, ketika ibu menyebut
Ya Rahman, berarti ibu telah mengundang sifat rahimnya Allah. Ibu telah mengundang sifatnya Al-Mu'izznya Allah, maha memuliakan. Ibu juga telah memanggil Allah dengan sifatnya Al-Basit, yang maha meluaskan. Ibu juga telah memanggil Allah dengan sifat Ar-Razzaq, Tuhan yang maha memberi segala sesuatu yang kita butuhkan. Ibu juga telah meminta dengan sifat Al-Wahhab, mengaruniakan yang kita minta dan yang kita tidak minta. Ketika ibu menggunakan Ya Rahman irhamni, ya Allah Tuhan yang pengasih, semua sifat-sifatmu yang di dalamnya ada kebajikan, ada kasih sayang, ada cinta, itu aku minta kepada engkau, kabulkan hajatku yang berkaitan dengan cinta, kasih sayang dan sebagainya, termasuk rezeki di dalamnya. Bisa dipahami ini Bu? Atau so setengah mati? Tegang orang dah kasih masuk ke pemikiran. Baik, supaya tidak terlalu togang-togang, saya cukupkan sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Tanya? Ada? Ada yang mau bertanya? Ustaz. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Supaya forum ini lebih semarak, lebih ramai. Tadi Pak Kiai banyak menyebut ibu-ibu, tapi bapak-bapak mungkin itu tidak dapat dengar kecuali yang terhormat bapak-bapak. Tapi paling banyak ibu-ibu. Sekarang saya mohon penjelasan kenapa selalu ibu-ibu diberikan, selalu diarahkan kepada ibu-ibu pembawa hikmah tadi ini. Apa maksud daripada Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah ternyata umpan dimakan, termakan umpannya. Saya sengaja menyebut ibu-ibu walaupun saya tahu ada bapak-bapak. Ini kalau orang mancing ibarat lempar umpan, tinggal siapa yang mau makan. Ternyata termakan juga sama bapak-bapak. Ibu, Pak, pernah dengar orang baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar? Pernah dengar? Selalu ya. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak hafal tuh doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Ada hafal? Ada. Ada yang tidak hafal? Nah, kalau ibu-ibu bikin dosa, ini ibu-ibu bikin dosa, bapak-bapak yang menanggung dosanya, ibu. Karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'i, laki-laki pemimpin bagi istri-istrinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan Allah tanya kepemimpinannya. Jadi ibu-ibu bikin dosa, suami kena getahnya. Suami bikin dosa, ibu-ibu tidak perlu repot. Bisa dipaham? Karena pemimpin itu adalah laki-laki. Maka ketika ibu-ibu menjadi tokoh masyarakat, yakinlah di hadapan Allah, ibu adalah yang dipimpin, bukan yang memimpin. Bisa paham? Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun ibu-ibu bikin dosa, suami yang menanggung. Tapi kalau suami buat dosa, ibu-ibu tidak menanggung. Tapi rata-rata suami bikin dosa, penyebabnya ibu-ibu. Betul tidak? Oleh sebab itu, suami harus memimpin istrinya dengan bijaksana, dengan pengetahuan, dan dengan kebijakan. Sehingga dia tahu ketika ini dipatuhi oleh istri, maka anak-anaknya akan ikut. Tapi kalau ini dibantah dan dibangkang oleh istri, maka disitulah suami bisa berlepas diri dari dosa. Jadi ibu buat dosa, suami tanggung karena suami tidak pernah mendidik, mengajari, memberi contoh.
maka suami tanggung itu dosa. Tapi kalau sudah kasih tahu, sudah larang, bahkan sudah ancam-ancam, kadang-kadang ibu-ibu tidak indahkan, berarti nafsi. Tuhan juga tahu, tu sengaja dengan itu nyanda. Bisa paham ini? Yang berikut, pokoknya tenang Bapak, kita mau bela mati-matian ini malam. Yang berikut, ada pernah dengar sebuah ungkapan dari Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu redaksi yang umum, tapi sebenarnya redaksi yang sesuai hadis Nabi, al-jannatu tahta biqudumi ummikum. Sesungguhnya surga itu di bawah tumit kaki-kaki ibu kalian. Pernah dengar ada surga di bawah telapak kaki ayah? Ibu pernah dengar? Ada ulama, ada ustadz, ada kiai ceramah bahwa sesungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ayah. Ada? Sampai hari ini kita belum dengar juga, Ibu. Kenapa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu? Pertanyaan saya cuma satu. Surga itu di mana? Di akhirat apa di dunia? Di akhirat. Persoalannya sekarang, bila kita ingin dapatkan surganya Allah, jangan cuma andalkan ibadah. Tapi selagi ada orang tua yang namanya ibu, berbakti kepadanya, berkhidmat kepadanya, cintai dan sayangi dia, baik itu ibu kandung maupun ibu mertua, hukumnya sama. Sama hukumnya. Mau keliling tanya sama ulama, tetap dibilang sama tuh mertua dengan orang tua kandung. Karena mertua menjaga dan memelihara, bertanggung jawab terhadap pasangan hidup kita. Kalau dia tidak jaga, dia tidak urus, tidak kasih baik, maka kita akan dapatkan pasangan yang buruk. Baik buruknya pasangan kita tergantung mertua. Kalau kita dapatkan manfaat yang banyak dari pasangan kita, maka berarti mertua kita telah mendidik dia dengan baik. Maka cintai dan hormati mertua itu, hukumnya tidak batal air wudhu. Dan tidak ada mantan mertua ibu. Tidak ada bilang mantan mertua ibu. Sekali jadi mertua sampai hari kiamat tetap mertua walaupun sudah bercerai dengan anaknya. Adakah mantan orang tua? Ini mantan mama dulu. Mama kandung bilang mantan. Ada. Karena dihukumkan sama, maka mertua dan orang tua sama hukumnya. Tidak ada mantan. Sekalipun kita sudah bercerai dengan anaknya. Syaratnya kata ulama, kalau kita sudah kawini anaknya, sudah dukhul, apa itu dukhul? Sudah sampai tidur bersama, maka sudah jatuh hukum mertua dan menantu. Kecuali tidak sempat dukhul, tidur bersama, pisah, maka tidak ada lagi istilah mertua. Itu hukumnya. Surga itu di akhirat. Jadi kalau mau dapatkan berkahnya ibadah, berkahnya haji, berkahnya zakat dan sebagainya, minta ibumu doakan semoga rezekimu bertambah, zakatmu bertambah. Semoga rezekimu bertambah, haji dan umrahmu selesai. Semoga dengan rezeki bertambah, kesehatan pun bertambah, ibadah 5 waktumu dan puasamu juga selesai. Minta ibu doakan kalau untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi tidak untuk urusan rezeki. Kalau untuk urusan rezeki, atina fid dunya hasanah, berikan kebaikan yang ada di dunia ini. Ya Allah, kata Nabi, salasatun da'awatun mustajabah la syakka fihin. Ada 3 doa yang tidak usah ragu, pasti Allah terima kalau dia meminta. Yang pertama, da'watul musafir, doa orang yang bepergian, musafir. Yang kedua, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya, walau kana kafiran, sekalipun dia kafir, kalau dia teraniaya Allah kabul dia punya doa. Dan yang ketiga kata Nabi, da'watul walidi ala waladihi, doa ayah kepada anaknya lebih mustajab daripada doa ibu kalau berurusan dengan rezeki.
Jadi kalau ibu punya anak, mau cari kerja, baru buka usaha, ibu perintahkan minta kepada bapakmu dulu doanya. Karena doa itu yang akan buka tuh pintu-pintu rezeki di dunia. Karena selama hidupnya ayah tidak pernah berpikir bagaimana bercuci baju, bercuci piring. Ayah hanya berpikir bagaimana supaya dapat beli baju dan dapat beli piring. Cari nafkah. Tapi apa yang ibu mau cuci? Apa yang ibu mau bersihkan kalau baju tidak ada, piring tidak ada? Betul tidak? Nah, oleh sebab itu, kalau ibu-ibu ingin sukses anak-anak kalian di dunia dengan cara yang baik, selalu nasihati itu anak. Pergi kepada bapakmu, minta doanya. Karena dia berkaitan dengan tulang punggung nafkah keluarga. Makanya kalau sholat jenazah, orang kalau sholat jenazah, imam itu, dia kalau mau sholat, dia berdiri, kalau yang laki-laki yang mati, ya, dia berdiri di pundak, di arah pundak. Tapi kalau perempuan yang mati, imam disunahkan berdiri di antara tulang rusuk dan tulang sulbi. Kenapa? Karena waktu dia sholat, Allahu Akbar, yang laki-laki yang mati ini, mayat laki-laki, Allah, dia berdiri di punggung. Itu menunjukkan isyarat bahwa, hai mayit, engkau seorang laki-laki, semasa hidupmu mencari nafkah dan bertanggung jawab dengan kedua bahumu, engkau memberi nafkah istri dan anak-anakmu. Hari ini sudah berakhir itu tanggung jawab. Ketika seorang jenazah wanita, imam disunahkan berdiri antara tulang rusuk dan tulang sulbi. Karena di situ ada rahim. Hai ibu, tugasmu melahirkan telah selesai. Tugasmu menyusui telah selesai. Tugasmu menjaga, mencintai dan mengasihi anak-anakmu yang lahir dari rahimmu sudah selesai. Hari ini engkau tinggal menerima apa yang telah kau lahirkan. Bisa dipaham? Oleh sebab itu, ibu-ibu sekali lagi, bapak-bapak, ini bapak-bapak ini, kalau DP anak kawin, pernah lihat orang kawin ibu? Nah, toh? Itu pada waktu pesta di atas puade, di atas pelaminan, siapa yang paling banyak menangis? Mama atau papa? Kalau babunyi itu lagu apa itu? Surga di bawah telapak kaki ibu. Bercucuran itu air mata. Kira-kira ada kita lihat bapak-bapak menangis? Jarang sekali. Jarang. Biasanya ketika mulai itu lagu, bagaimana lagu? Bercucuran. Ya, ketika itu lagu itu dimulai, mama so ambil lengso, so buka tas. Isu. Air mata. Kalau nyandak pilih dengan apa? Pilih dengan kipas-kipas. Menangis leok-leok itu. Dari siapa kita bilang menangis leok-leok? Begini ibu, ada alasan. Jangan dulu marah. Kalau yang kawin anak perempuannya, kalau itu ibu menangis, leok itu dia menangis. Tapi kalau yang kawin anak laki-laki, kalau dia menangis, itu betul, dia menangis betul itu. Bukan menangis baking-baking, bukan menangis TikTok ini. Kenapa ibu tahu kenapa? Kalau yang kawin itu anak perempuan, itu bapak dia tahan DP air mata, tapi DP hati itu hancur. Kalau anak perempuan yang kawin, hatinya hancur. Kenapa? Ibu tahu kenapa hancur? Dia berkata dalam hatinya, kasihan anak perempuannya maksudnya. 20 tahun kita jaga, 20 tahun kita kasih makan, 20 tahun kau datang meminta kebutuhanmu. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kehormatanmu kita lindungi. Ya. Dan semua yang kau dapati hari ini, aku berikan kepadamu wahai putriku. Tapi alangkah sedihnya hatiku hari ini. Hanya dengan modal cinta 2 bulan dan seperangkat alat sholat, ngana bawa kita pe anak. Betul?
Betul. Cuma modal cinta 2 bulan dengan seperangkat alat sholat. Ngana bawa kita pe 20 tahun yang kita dah jaga. Tapi mama di sebelah ada menangis, begini dia. Sebetul setelah pas kita bertanggung jawab. Siang malam pak itu orang jaga marah. Mana ini Dewi, ada di mana dia sejam begini. Karena anak perempuan tanpa kita sadar adalah saingan bagi ibu-ibu. Bisa dipahami, Bu? Dan itu wajar, alami. Tapi kalau anak laki-laki yang kawin, kalau ada bapak menangis, Leo itu dia menangis. Dari siapa? Sebetul anak kawin 20 tahun bikin sakit kepala pakai tangan. Tapi kalau ibu-ibu menangis karena dia anak laki-laki yang kawin, itu betul. Dari siapa? Karena anak laki-laki paling dekat dengan ibu. Kalau dia bapak sakit, dia masuk pun dia bawa begini. Pak, su minum obat? Dia punya pipa dokter, so kasih doi. Tapi kalau dia mama yang sakit, dia dekat. Mak, kenapa mak? Su pegang-pegang mak petang, su uru-uru pa mama, su pegang-pegang. Ini nak mau hancur mak pe hati kalau mau anak su kawin. Kenapa? Anak mantu perempuan jadi saingan. Suka atau tidak, believe it or not, itulah fakta. Maka supaya sempurna, ikhlaskan apa yang sudah kita lakukan. Ibu ikhlas kepada anak gadisnya dan anak putranya. Ayah pun demikian. Baru itu hasanah fid dunya dia dapat, hasanah fil akhirat dia dapat. Neraka dunia dia tidak dapat, neraka akhirat pun jauh daripadanya. Amin. Bisa dipaham? Maaf terlalu panjang di penjawaban. Ada lagi yang lain? Ya. Silakan. Boleh. Pendek. Atau boleh? Satu kemasan. Boleh. Boleh. Dari. Mendekat, Ustaz. Iya, boleh. Izin. Izin mendekat. Boleh. Boleh. Terima kasih atas kesempatan. Siap. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait dengan seorang anak mencari kesuksesan dengan meminta kepada seorang ayah. Bagaimana kalau anak tersebut tidak dinafkahi, tidak diurus, bahkan kata kasarnya dibiarkan, dan anak ini ingin sekali untuk mencari kesuksesan, sementara yang disampainya hanya dunia. Apakah anak ini harus mencari ayahnya, sementara ayahnya dia tahu ada di sini di sini? Apakah anak ini akan mendapat kesuksesan dengan mencari doa dan meminta ayahnya, ataukah cuma ibunya yang ada di sampingnya? Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Sekarang kita disuruh minta doa bapak. Ketiga, berusaha mencari nafkah dan kehidupan. Tapi bagaimana kalau DP papa ada hidup tapi sama di batu kubur? Sunya pernah kasih nafkah, nya tidak pernah perhatikan, cuma DP mama yang cari nafkah, DP mama yang perhatikan, DP mama yang kasih kawin. Betul tidak? Ya. Ibu, ada kisah dari hadis qudsi. Suatu saat Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, siapakah temanku di surga nanti?" Allah bilang ada. Dia seorang penjual daging di pasar. Dia tinggal di desa ini, di kampung ini, namanya ini. Musa pergi cari. Ketika sampai di kampung itu, sebagaimana petunjuk-petunjuk dari Allah, dia dapat itu orang. Nabi Musa bilang, "Saya minta izin untuk tinggal dengan engkau sehari semalam." Boleh.
Ketika tinggal, apa yang dia lihat ibu? Ini anak laki-laki ini, kalau sebelum pergi jualan daging ke pasar, dia kasih keluar 2 ekor babi dari kamarnya. Dia kasih mandi itu babi, dia kasih selimut, dia kasih makan, dia kasih masuk lagi di kamarnya, dikasih atas kasur, baru dia pergi jualan daging. Musa bilang, so salah orang kita. Masa ada kita peta mangkung, urus-urus babi begini. Sorenya Nabi Musa tunggu dia pulang dari pasar. Nabi Musa tanya, ente tahu ini haram? Ya, saya tahu. Kenapa nggak urus? Dia bilang, Musa, dulu mereka ini bukan 2 ekor babi. Dulu ini ayah dan ibuku. Cuma karena perbuatan dosa mereka, Allah kutuk menjadi seekor babi. Terlepas dosa dia dengan Allah, saya sebagai anak, saya punya kewajiban berbakti kepada keduanya. Musa langsung jawab, pantas ngana jadi kita betamang di surga. Oh. Jadi seorang ibu yang bijaksana jangan menjadi provokator bagi anaknya untuk durhaka kepada bapaknya. Itu urusan bapaknya dengan Tuhan. Tapi tampak sulbihnya ayahnya, kau tidak akan pernah wujud, dan sifatmu seorang gadis tidak akan berubah menjadi seorang ibu. Karena sulbih. Paham ini? Jadi apa yang harus dilakukan? Sudah nak, tetap ngana mesti hormati itu apa-apa. Soal papa kasih dan apa kasih, kan masih ada mama. Tetap ngana mesti sayang. Jangan kita yang menjadi provokator. Ngana papa itu dari mulai begini. Karena Quran mengatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Karena kadang-kadang istri dan anakmu menjadi musuh bagimu. Agama itu indah. Selalu mengajarkan supaya tidak ada yang dirugikan. Nanti di akhirat baru orang berhitung. Yang menghitung Allah. Bukan lagi orang dentora. Papanya pernah kasih nafkah pak kita dan itu anak. Tapi tidak pernah ada perceraian. Itu dosamu dengan Allah. Dan kau tahu itu salah. Serahkan itu kepada Allah. Kalau Allah tidak ambil alih ibu tidak dapat rezeki. Karena suami melepaskan tanggung jawabnya, maka saat itu Allah sifatnya Ar-Rabb yang maha mendidik, menjaga, memelihara, ambil alih itu sifat itu. Sehingga apa? Ibu tetap dikasih rezeki, itu anak dikasih sehat. Sehingga ketika dia sudah mampu, dia berusaha. Tetap suruh dia minta doa kepada ayahnya. Kalau dia sudah penuhi, ayahnya tidak mau mendoakan, maka Allah akan ambil alih itu urusan. Itu tuh makna bismillahi tawakkalna 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Kami serahkan dan wakilkan semua urusan ini ketika kami tidak mampu lagi kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Yang Allah, yang Ar-Rabb, yang Ar-Rahman. Sudah Allah, sudah bukan lagi sifat 1, 2, 3 sifat. Sudah dipahami nih Bu? Oke, ada lagi yang lain? Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang dimaksud yang terjadi ada beberapa yang mengajarkan yang pertama saya juga pernah membaca buku itu dijelaskan ini bersuara tidaknya seorang anak atau tidaknya Allah terhadap seorang anak tergantung tidaknya seorang. Kemudian tidaknya Allah terhadap seorang istri tergantung tidaknya seorang suami. Nah, ketiga istri yang seperti apa? Yang kira-kira yang bisa mendapatkan surga dari suami. Istri yang seperti apa? Karena seperti saudara tadi bahwa dosa istri itu adalah tanggungannya seorang suami. Sementara dosa suami
tidak menjadi orang umat seorang istri. Kira-kira ini yang perlu saya temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan tentang istri-istri yang macam mana yang dapat ridha Allah, ya, istri salehah maksudnya ya, kepada suami. Baik. Yang pertama harus menjaga kehormatan. Sebagai seorang istri harus menjaga kehormatan suami dan kehormatan keluarga. Apa itu kehormatan? Kekurangan kelemahan suami jangan diketahui oleh tetangga walaupun itu teman dekat. Itu ciri-ciri pertama. Kelemahan, kekurangan apa saja yang ada pada suami jangan diketahui oleh tetangga walaupun itu teman dekat. Apalagi di di Facebook, TikTok. Ibu, 50 tahun rekaman itu tidak akan pernah dihapus oleh server. 50 tahun tersimpan sebagai bukti di dunia dan menjadi saksi di akhirat. Tapi kita tidak sadar. Itulah dampak dari sebuah teknologi yang disalahgunakan. Berikut, harus pandai-pandai bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada suami. Itu dulu. Jangan dulu tanya, tapi dorongnya nak begitu, jangan dulu tanya begitu. Ini standarnya dulu. 5 waktu, sholatnya, ibadahnya, semua dia kerjakan dengan baik. Kehormatan dia jaga dengan baik. Nama besar keluarga dia jaga dengan baik. Anak-anak dia cinta dan kasih dengan baik. Dijaga, diawasi dan sebagainya. Karena itu tugas pokok daripada seorang istri yang salehah. Oke? Nah, bagaimana dengan suami yang tidak sesuai harapan? Bagaimana dengan suami yang tidak sesuai harapan? Kalau mau berkata jujur ibu, biarkan dia berurusan dengan Allah, tidak berurusan dengan kita. Berarti sifat kesabaran itu perlu ada. Oke? Karena kita juga masih hidup di negara hukum. Kalau sudah melampaui batas, ada polsek. Betul tidak? Tapi apakah dengan polsek menyelesaikan masalah rumah tangga? Belum tentu. Belum tentu. Yang paling bijaksana, datangkan orang yang dihormati oleh suami dan orang yang disegani oleh suami untuk memberi nasihat terhadap keluarga. Upaya-upaya ini dilakukan tidak berhasil, maka itulah takdir ujian Allah kepada ibu. Dengan itu kadang-kadang orang tidak pernah sangka Allah ganti dengan syurga yang tidak pernah kita impikan. Jadi kesabaran. Suami dia akan berurusan dengan Allah, bukan berurusan dengan kita lagi. Yang berikut, ketika seorang suami dia beramal saleh, dia menjadi orang yang bertakwa, masuk ke surga. Dalam riwayat hadis dikatakan demikian. Sampai di surga, ketika pintu surga dia dapat terbuka, dia lihat ada gadis-gadis muda yang sedang bermain-main di taman-taman surga. Dan kecantikannya tidak pernah dia bayangkan dan tidak pernah dia lihat ada gadis-gadis di dunia yang bisa menyamai cantiknya gadis-gadis yang ada bermain di taman-taman surga. Sehingga dia berkata, siapa kalian? Inikah yang dimaksud dengan bidadari? Kata gadis-gadis tadi, bukan pak, bukan tuan. Kami ini hanya pelayan-pelayannya bidadari. Terus yang bidadari yang Allah janjikan yang mana? Dia bilang sedang ada di dalam kemah. Sedang menunggu tuan. Tapi ketika dia menuju kemah, dia dapati di depan pintu kemah ada gadis-gadis muda yang kecantikannya jauh melebihi daripada gadis-gadis yang bermain di taman. Kalau diibaratkan, dorang pestengah belum sampai di pestengah, dorang pekumpul belum sampai di pestengah. Cantiknya. Kemudian dia berkata, andakah bidadari yang Allah janjikan? Dia bilang tidak, bukan. Kami hanya tukang jaganya bidadari. Masuk ke dalam. Sampai di dalam, apa ibu? Dia dapati ada tirai. Di depan tirai ada gadis-gadis yang dikumpulkan cantiknya yang di taman dengan yang di depan khemah, belum sampai setengah kecantikannya mengalahkan yang berdiri di depan tirai. Dia, inikah yang dimaksud dengan bidadari? Bukan. Dia ada menunggu Anda di dalam. Masya Allah. Dan ketika dia masuk ke dalam,
kumpulkan seluruh kecantikan gadis-gadis yang berada di surga, tidak sampai separuh kecantikan yang ada di dalam. Itulah kecantikan bidadari. Dan aneh bin ajaib, ketika dia melihat, ternyata yang dimaksud itu adalah istrinya yang salehah. Ustadz, di dunia dia, sampai di sini dia lagi ulang. Waktu dia masuk, dia buka tirai, dia kaget. Ngana muna? 40 tahun kasihan orang di dunia, sampai di sini dia ngana lagi. Ini cuma kita bahasa. Maksud berbeda. Kenapa kecantikan wanita salehah mampu mengalahkan kecantikan para bidadari di surga? Ketika ditanya, apa yang membuat engkau jauh lebih cantik daripada wanita-wanita surga? Apa kata si wanita salehah? Hai para bidadari surga, kalian sejak diciptakan oleh Allah sampai datangnya hari pembalasan, kalian tinggal dan tidak pernah hidup bersama suami dan anak-anakmu. Kecantikan kalian tidak pernah dihiasi dengan air wudhu. Kami pagi dan siang maupun tengah malam, wajah kami penuh dengan air wudhu. Engkau tidak pernah dimaki dan ditampar oleh suami. Kami mengalami itu semua. Engkau tidak pernah dihujat dan dibiarkan sesaat oleh suamimu. Kami sudah mengalaminya. Kalian, wahai bidadari surga, tidak pernah mengandung begitu beratnya 9 bulan mengandung anak dari suamimu dan menyapihnya selama 2 tahun. Kami alami. Bagaimana mungkin kecantikan kalian bisa mengalahkan kesalehan kami? Jadi Allah jadikan wanita salehah jauh melebihi daripada cantiknya para bidadari. Masya Allah. Amin ya Allah. Bisa dipahami nih Bu? Wow. Jadi yang muka-muka standar, nggak usah khawatir. Ini nggak usah berpaksa pergi di kapsalon, pedikur, menikur, tercukur-cukur. Ini nggak usah berpaksa. Kalau ada doi, nggak usah bersaing dengan yang lain supaya kelihatan merona. Tidak usah. Cukup ibu-ibu jaga dan pelihara air wudhu siang dan malam. Yakinlah, air wudhumu itu melebihi dari make up yang mahal sekalipun. Mau bukti? Saya kasih bukti. Coba ibu-ibu bandingkan satu orang wanita yang siang malam jaga make up dengan wanita yang siang malam jaga wudhu. Ketika bangun pagi hari, kelihatan yang cantik mana? Yang berwudhu. Karena di pagi hari yang make up so hilang, maka tampillah DP asli. Tapi ini fakta. Kenapa demikian? Karena air itu menyegarkan apa yang kusam, menyegarkan apa yang kusut, dan menyegarkan apa yang ribet. Air wudhu. Coba lihat, itu air wudhu. Semua titik-titik saraf disentuh. Subuh-subuh dingin-dingin, cuci tangan, kumur-kumur, muka, kepala, telinga, kaki. Coba. Dibanding itu, jaga make up, tinggalkan wudhu. Kapan itu? Waktu pesta. Undangan jam 12, berkumpul jam 2, habis jam 5. Betul tidak? Dohor lewat, asar belum tentu, maghrib sudah tahu bagaimana. Kalau ada yang tegur, ibu, tadi ibu selewat asar. Ngana pikirnya sadap ini ada make up. 2 jam ada make up di kapsalon. Dia mau jaga DP make up, dia lupa air wudhu yang jadi kewajiban. Padahal menghadiri pesta sunnah dan menghadiri sholat wajib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Memang semua tersentuh ini hati. Tersentuh sekali ini hati dengan ini tadi oleh Pak Kiai memberikan satu kejangan yang sangat mungkin baru ini kita rasakan bagaimana ke hati, bagaimana ke ibu, bagaimana ke bapak. Dan insya Allah yang akan datang mungkin nanti kita bicarakan dengan Pak Imam dan Pak Ustaz.
Insyaallah. Sebulan semat itu. Insya Allah orang pada malam hari ini ada keberkahan, rahmat. Insya Allah rezeki pun akan kita terima, terutama kesehatan dan kekuatan umur panjang dan keselamatan sehat walafiat bagi kita semua. Untuk itu ini Pak Imam ada satu ini sedikit kepada kita selaku jamaah, kepada Bapak Imam kami persilakan.